Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Allah tidak akan mengabulkan doa hamba sebab 3 perkara ini. Salah satunya tidak yakin. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah bentuk penghambaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa bila sering berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik. Atas izin Allah, semua doa akan dikabulkan kecuali ada suatu penghalang. Bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa hamba sebab 3 perkara berikut ini. 1. Seorang hamba yang tidak yakin ketika berdoa. Seorang hamba yang memanjatkan doa harus yakin bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doanya. Sebab Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak yakin ketika berdoa. Yakin juga berarti kesungguhan. Jika hati tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sebenarnya kamu tidak sedang berdoa. Begitu juga jika seorang hamba hanya mengulang sesuatu dari buku, atau tak mengerti apa yang ia katakan, dan tidak ada keikhlasan maupun kesungguhan di dalamnya, maka itu hanya membaca kalimat bukanlah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menerima doa dari seseorang yang hatinya berada di tempat lain. Jika ingin doamu dijawab, maka sebaiknya engkau berdoa dengan sepenuh hati dan jiwamu. Engkau mengerti apa yang dikatakan dan mengatakan dengan penuh arti. Ketika engkau berdoa, akan lebih baik jika menggunakan bahasa ibumu dengan kesungguhan dan keyakinan, daripada berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak mengerti. Berdoa bisa dalam bahasa apa saja, intinya dari hati dengan keyakinan dan kesungguhan. Kedua, seorang hamba yang menggunakan barang haram. Orang-orang yang menggunakan barang-barang haram untuk keperluan hidupnya, maka akan terhalang doanya. Barang haram ini juga mengacu pada makanan dan minuman yang haram, yakni makan dan minum berasal dari uang yang haram. Ketika tubuh diberikan makanan yang haram dan engkau tidak peduli dari mana asalnya, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ketiga, orang yang ingin doanya segera dikabulkan atau tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, apa maksud dari tergesa-gesa ini? Apa itu berarti kita membaca doa dengan cepat-cepat? Allah Maha mendengar doa hambanya, dan dengan kebijaksanaannya, Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Apakah Allah akan mengabulkan doanya atau tidak? Jika dikabulkan akan disegerakan atau ditunda. Oleh karena itu sangat tidak patut bagi seorang hamba meminta agar doanya disegerakan, seakan-akan memaksa Allah untuk memenuhi kehendaknya. 3 kebiasaan ini dapat mendatangkan penyakit menurut pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera tinggalkan. Bahkan dalam urusan kesehatan pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Inilah 3 kebiasaan yang sering kita lakukan yang membawa penyakit bagi kita. 1. Banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya, bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, banyak tidur. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan waktu pagi fajar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 hingga 18. Ini artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Allah Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya-bahaya karena perutnya penuh dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.